bawahnya yang melaksanakan berbagai aktivitas-aktivitas atau subtas dari proyek tersebut. Nah, bisa jadi kendalanya di mereka. Jadi apa saja bentuk tanggung jawabnya mungkin, bukan bentuk ya, yang menjadi penanggung jawab jika terjadi kendala tersebut. Kendala khususnya keterlambatan dalam melaksanakan proyek nantinya. Dan juga di sini akan sedikit dibahas mengenai bar chart atau yang disebut juga sebagai Gantt chart. Gantt chart itu adalah nama penemunya, si Gantt itu. Tapi lazimnya disebut sebagai bar chart. Mungkin rekan-rekan sudah tidak asing lagi juga itu, karena mungkin pernah menggunakan atau setidaknya nanti itu pernah melihatnya ya, karena itu sudah sangat lazim kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita mulai ya. Kalau mendengar kata penjadwalan ini ya, nah kira-kira seperti apa sih itu? Kenapa kita butuh melakukan penjadwalan? Apa itu penjadwalan kira-kira? Ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya tidak? Yang lazim kan kita temui jadwal, jadwal A, jadwal B. Tapi kalau penjadwalan itu bagaimana itu? Ya, silakan. Izin menjawab, Pak. Ada ingin? Ya, silakan. Senda. Kalau menurut saya penjadwalan itu adalah pengalokasian waktu. Itu berarti kita harus membuat menata waktu itu untuk hari ini sampai hari ini, waktu ini sampai waktu ini kita mengerjakan apa dan kapan selesainya untuk proyek tersebut, Pak. Itu menurut saya, Pak. Oke, menurut Senda ya, kita menata waktu. Misalkan hari ini kegiatannya apa saja, itu kapan saja kita melakukan kegiatan tersebut hingga selesai, kurang lebih seperti itu. Nah, ada lagi yang ingin menanggapi atau menyangkal atau menambahkan dari pendapat Senda? Di chat ada lagi nih, Noveri. Noveri sedang di mana ini, Ferry? Kenapa tidak langsung disebutkan saja? Menurut Noveri ya, agar rangkaian kegiatannya punya target atau waktu yang terdekat lebih dulu, sehingga bisa diselesaikan secara baik dan runtun. Nah, ini ada tambahan berarti dari yang Senda tadi ya, ini itu runtun itu tadi, kalau dari Noveri. Ya, kalau kita belajar, bukan belajar, kalau kita membahas mengenai jadwal ya, tentunya yang lumrah kita lihat itu adalah apa saja, ada aktivitasnya kan, aktivitas A, aktivitas B, aktivitas C. Nah, biasanya ada juga yang dituliskan itu waktunya, kapan, entah itu jam 7.30, jam 10, atau orang biasanya itu kan misalkan sesudah zuhur, sesudah jam 12 misalnya, atau malam hari. Itu yang lumrah kita temukan di kegiatan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat ya di slide berikutnya ini itu misalkan ya, ini adalah kegiatan saya hari ini. Kita lihat di sebelah kanan ini ya. Yang harus saya lakukan hari ini adalah saya harus memfotokopi sebuah laporan, saya harus kuliah atau mengajar ya. Saya juga harus mengambil uang di bank karena mungkin cash saya sudah habis. Juga tentunya saya harus beli makan. Kalau tidak saya bisa mati kan. Oke, kalau kita kaji dari 4 kegiatan ini saja. Nah, kira-kira kalau dari pendapat rekan-rekan tadi kan sudah terlihat juga ya. Yang harus kita pikirkan selanjutnya ini, sudah ada to-do list-nya. Tapi bagaimana kita mengerjakan to-do list ini kan? Nah, kalau kita kaji hari ini, tentunya yang kita concern tadi adalah waktunya. Apa yang harus kita kerjakan duluan di sini? Nah, ibaratnya bisa saja kan, karena dalam fotokopi laporan, kuliah kampus, sambil uang di bank, dan beli makan, itu sebenarnya banyak constraint-nya itu, batasan ataupun pertimbangannya. Misalkan, fotokopi laporan. Nah, apakah misal, kalau logikanya saya yang wajib misalnya kuliah di kampus ya, kalau menuju ke kampus dari rumah ibaratnya, apakah saya akan melewati fotokopi? Nah, kalau ada, tentunya kegiatan ini mungkin bisa disambilkan, atau seperti itu kan pertimbangannya.
misalkan kita kaji lagi nih, ambil uang di bank dan beli makan. Misalkan cash saya benar-benar habis. Jadi kalau ingin beli makan, saya harus ambil uang di bank misalnya kan. Nah, tapi dilihat dulu, kuliah di kampus ini jam berapa dulu ini. Nah, kalau kita kaji bank itu tellernya kan buka, taruhlah tadi jam 7.30 misalnya kan. Apakah sudah buka sepagi itu jam 7 misalnya? Belum tentu kan, tergantung banknya juga. Atau bisa jadi kita bisa ambil di ATM. Sebenarnya banyak pertimbangan-pertimbangan seperti itu ya, sehingga kita harus men-set yang namanya bagaimana runtutan tadi itu, runtutan atau alur kegiatan kita itu seefektif dan seefisien mungkin. Nah, misalkan kegiatan tadi itu ya, ada fotokopi, ada bank, ada kampus ya, kuliah berarti tadi itu, dan ada tempat beli makan. Nah, di sini dituliskan rumah makan nanti. Nah, kalau kita kaji ya, misal di sini ada sebuah alur ya tadi ya. Misalkan saya startnya dari rumah ini. Nah, diasumsikan di sana tadi yang saya sebutkan ya, di kampus itu saya ada jadwal. Nah, ibaratnya kalau kita bicara jadwal kuliah atau mengajar, itu kan biasanya sudah dijadwalkan ya. Jadi ibaratnya ini tidak bisa diganggu-gugat lagi. Misalkan kita kuliah di sini jam 7.30 tadi kan. Nah, itu sudah fix itu, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Kecuali hal-hal khusus ya. Nah, sehingga dengan pertimbangan ini baru kita menganalisis yang lain juga ibarat. Misal tadi fotokopi, dari saya rumah, taruhlah rumah saya misal di sekitar Pasar Baru. Di sekitar Pasar Baru, saya pagi-pagi harus ke kampus. Nah, tapi biasanya di sana ada fotokopi yang buka jam 7 misalnya. Jadi di dalam perjalanan saya ke kampus, saya bisa melakukan fotokopi laporan tadi. Sehingga alurnya itu saya melakukan fotokopi dulu, baru ke kampus. Nah, diasumsikan lagi setelah fotokopi misalnya tadi ya, ketika saya ingin makan itu cash saya itu kurang misalnya kan. Nah, tentunya bisa saja sesudah saya kuliah misalnya atau mengajar, saya bisa beli makan dulu, baru pulang. Tapi ternyata karena uang tidak cukup, saya harus ke ATM terlebih dahulu atau ke bank misalnya. Nah, setelah di bank, bisa saya ke rumah atau bisa saya mengambil makan duluan kan, membeli makan dulu. Atau ibaratnya logikanya ini kalau ke rumah, di sini tertulis ya alurnya ke rumah dulu, mungkin saya ganti baju dan sebagainya, baru saya jalan sedikit keluar rumah untuk membeli makan, lalu kembali lagi ke rumah untuk makan di rumah, misalkan seperti itu. Nah, tapi tentunya ke alur-alur ini ya, urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini tidak fix hanya satu kemungkinan ini saja. Jadi banyak ya, maksudnya banyak pertimbangan tadi itu, tergantung kasusnya juga, apakah ada kemungkinan lain. Nah, kalau kita kaji lagi misalnya itu, tadi saya di kampus 7.30 misalnya, ini jadwal yang sudah fix ya, karena ini concern yang paling pasti ya, sudah kuliah jam 7.30. Nah, ibaratnya tadi saya harus ke bank karena cashnya tidak ada. Sehingga ketika saya ingin fotokopi di jalan tadi, karena uang tidak ada, atau mungkin ini karena lihat urutannya dari fotokopi lalu ke bank, berarti asumsinya uangnya cukup untuk fotokopi. Tapi kajiannya di sini karena kuliahnya pagi dan fotokopi belum buka jam 7.30 tersebut atau yang jam di bawahnya, maka saya harus ke kampus dulu untuk melakukan kuliah. Nah, setelah kuliah, taruhlah 2 SKS ya, seperti kita, pulang jam 9, ketika saya ingin membeli makan ya, sekalian juga ke bank, namun saya ada sisa uang ini, karena kita lihat fotokopi kan tidak terlalu mahal, mungkin bisa Rp500 atau 1.000 atau sekian lah, tidak terlalu mahal ya dibanding makanan. Nah, sambil jalan pulang, saya fotokopi dulu, lalu ke ATM dulu, lalu langsung ke rumah makan ya, membeli makanan, lalu setelah itu langsung ke rumah. Nah, kita lihat ya, kalau mungkin kajian dari step-stepnya di sini saja itu. Nah, di sini sebelumnya ada 6 ya, mungkin karena bolak-balik tadi ya, rumah ke rumah makan, nah, itu mungkin kita tidak tahu juga kajian sebenarnya, asumsikan saja seperti itu ya, ada 6 step. Sedangkan di kemungkinan kedua, itu ada 5 step. Nah, ibaratnya di sini kalau kita logikakan, ini bisa jadi lebih efektif ya, misalnya seperti itu. Jadi kalau kita kaji sebuah penjadwalan ya, di mana tadi ada aktivitas dan concern utamanya itu adalah waktunya tadi itu juga. Mungkin juga biaya di sini ya, karena kalau kita kaji tadi tidak ada uang, bisa jadi tidak bisa beli makan atau fotokopi.
Makanya ketika ada kegiatan tadi, kita harus mempertimbangkan apa saja kemungkinan-kemungkinan yang ada tadi itu. Apakah ini jadwalnya itu fix ya, seperti jadwal kuliah, apakah dia bersifat fleksibel. Nah, mungkin laporan ini tidak bisa saja dari pagi sampai malam. Atau concern kita kalau fotokopi biasanya buka dari pagi, taruhlah jam 8 sampai jam 9 malam. Nah, bisa rentang waktu kita sekian jam. Kalau kita kaji bank, ibaratnya kalau di ATM bisa jadi 24 jam. Jadi lebih fleksibel lagi. Nah, kalau tempat makan, nah ini bermacam lagi kan, apakah harus di tempat makan tertentu, ataukah berbeda, ataukah tergantung selera kita juga nantinya. Nah, sampai situ. Kira-kira gambaran mengenai penjadwalan. Ada yang ingin ditanyakan dulu terkait penjadwalan? Kalau tidak, nah, berikutnya ya. Minggu kemarin, nah kalau kita mengkaji sebuah proyek ya, gimana kalau proyek itu ya, simpelnya itu mulai dan waktu selesai, dan juga harus memenuhi targetnya. Sehingga ibaratnya kalaupun selesai tepat waktu, kalau targetnya tidak tercapai, nah itu belum tuntas kan sebenarnya proyek tersebut. Nah, ada kemarin 3 concern itu terkait dalam sebuah proyek. Ini ada namanya biaya, di mana proyek tersebut harus selesai ya dalam biaya yang telah dianggarkan. Kalau dia melebihi, itu namanya biasa over budget itu. Namun kalau biayanya tidak sampai atau tidak melebihi, ya itu secara teorinya memang lebih bagus. Tapi tergantung juga nanti bagaimana kontrak atau bentuk proyek tersebut juga. Jadi mungkin saya kasih contoh juga ya. Lalu ada juga yang namanya waktu atau time constraint-nya ini. Jadi proyek tersebut harus selesai tepat waktu. Jika tidak, maka dikatakan proyek tersebut overtime. Nah, ketika proyek tersebut overtime, itu apa penyebabnya itu nanti? Dan ketika terjadi, nah siapa yang bertanggung jawab harusnya itu? Itu yang akan kita bahas nanti setelah slide-slide berikutnya ini. Nah, dan tentunya kemarin ya, ada yang namanya scope atau tujuan. Tapi kalau kita lihat ya, pada umumnya, itu kalau contoh kasus yang sudah saya sebutkan juga kemarin yang paling sering terekspos itu ya, misalkan proyek pembangunan jalan atau pembangunan gedung dari pemerintah. Nah, tampaknya sudah jadi itu. Misalkan jalan aspalnya sudah jadi, terlihat mulus ya, terlihat kokoh juga, warnanya masih baru, aromanya baru. Namun ketika ditinjau ya, ketika dicek itu oleh yang memberikan proyek, taruhlah gubernur ya, misal di video Ganjar Pranowo itu. Dia mengecek kualitas yang terakhir viral itu kualitas gedung sekolah itu kan. Dindingnya langsung ditendang, nah itu langsung jebol itu. Nah, ibaratnya kan walaupun terkesannya selesai itu, tapi dia kualitasnya tidak memenuhi. Nah, makanya ibaratnya proyek tersebut tidak sekedar selesai saja ya, tujuannya tercapai, tidak apa batasan masalahnya juga tidak terlampaui ya, karena kalau kita kaji proyek tersebut selesainya karena ada tujuan dan batasan itu tadi. Tapi yang harus diperhatikan itu adalah memenuhi kualitas yang telah ditetapkan itu tadi. Makanya kita sebagai orang yang merencanakan sebuah proyek ya, atau yang memiliki proyek yang akan ditawarkan ke kontraktor, ibaratnya begitu ya, kita harus mengkaji juga kualitas seperti apa yang kita inginkan tersebut. Misal kalau kita kaji ke IT ya, ibaratnya kita pengadaan internet itu. Nah, bisa jadi internetnya sudah jalan itu gampang saja kan, sudah terpasang ada routernya, ada access point-nya atau ada kabelannya dan sebagainya. Nah, ketika dijalankan itu Masya Allah lemot sekali ibaratnya. Nah, tentunya kita harus mengkaji juga kan berapa orang atau si user yang akan menggunakan internet tersebut. Taruhlah misal sampai 50 atau 100 orang. Nah, kalau begitu, sebagus apa layanan internet yang akan kita sewa itu dari ISP tersebut kan? Apakah speednya 10 MB ke atas atau 100 MB itu sudah mumpuni atau tidak, bandwidth-nya berapa, dan sebagainya. Belum juga settingan routernya itu kan, routernya harus mampu seberapa user misalnya. Itu banyak yang akan dikaji, sehingga kualitas tersebut akan tercapai nantinya. Nah, misalkan di sini ada sebuah artikel ya, di sini menyatakan itu dari BBC, Brazil World Cup, Minister concerned by stadium delays. Itu
concern itu apa ya di sini berarti lebih cocoknya itu? Terganggu ya, atau bisa dibilang dibuat stres itu gara-gara terjadinya delay dalam pembuatan stadium tersebut. Nah, kalau kita kaji di sini ya, berarti di sini ada keterlambatan. Apa dampaknya kira-kira? Kalau kita kaji dari logika saja ya, ini ada Brazil World Cup, Piala Dunia sepak bola ya di Brazil itu. Dan tentunya yang dikerjakan di sini adalah stadium, dan yang delay tersebut juga yang stadium ini ya, karena mungkin banyak proyek yang lainnya. Kalau yang delay-nya adalah pengerjaan stadium, ibaratnya bagaimana kita bisa melaksanakan pertandingan yang sudah dijadwalkan tersebut jika stadionnya saja belum jadi. Nah, misalkan mungkin yang belum jadi lainnya tidak terlalu vital mungkin ya, mungkin dari gerbangnya dan sebagainya, oke lah. Tapi kalau kita kaji yang bagian vitalnya, mungkin di sini memang lapangannya ya, rumputnya dan sebagainya itu belum jadi, maka pertandingan tersebut akan tertunda semua juga. Nah, jadi dampaknya itu banyak itu terkait proyek tersebut jika delay. Belum lagi kita bicara proyek-proyek yang masif ya, masif dan kompleks, seperti proyek-proyek yang skalanya internasional seperti ini. Nah, jadi sangat penting ya, pentingnya penjadwalan sebuah proyek tersebut. Selain dari penjadwalan tersebut ya kita harus memikirkan itu, jika dia terjadi keterlambatan itu dampaknya apa, sehingga kita nanti bisa memetakan itu, mana yang tidak boleh terlambat, seperti tadi ya, kuliah itu jamnya fix, tidak boleh terlambat. Berbeda dengan fotokopi, membeli makan, KTM, nah yang bersifatnya mungkin lebih fleksibel mungkin, atau tidak ada waktu yang pastinya. Seperti itu. Nah, sehingga kalau kita lihat dalam proyek itu karena tadi ada waktunya, ada durasinya, itu biasanya disebut adalah durasi proyek. Nah, biasanya durasi proyek tersebut termuat dalam dokumen kontrak ya. Ini juga tidak fix juga. Apakah durasinya tersebut sudah dijadwalkan dari awal itu sedetail mungkin, misalkan sudah ada per minggunya, per bulannya, per harinya, atau kita misalkan sebagai owner, saya memiliki sebuah proyek, proyeknya ini yang penting kelar tahun depan, bulan Desember, gitu. Akhir bulan Desember harus kelar, mau tidak mau seperti itu. Lalu penjadwalan yang lainnya mungkin diserahkan ke kontraktor, nah, itu mungkin bisa saja ya, itu tergantung nanti bentuk proyeknya dan juga kontraknya, bagaimana nantinya. Tapi sedianya itu durasi tersebut sudah ada ya, memang sudah ada gambaran kapan dia akan selesai, paling lambat kapan, atau ada tanggal-tanggal tertentu yang harus digarisbawahi, misalnya di pertengahan harus selesai ini dulu, itu kondisional nantinya itu ya. Nah, kalau kita lihat lagi itu durasi proyek biasanya seidealnya ya itu dalam satuan hari itu. Karena mungkin kalau rekan-rekan pernah lihat atau mungkin tugas akhir seniornya, jadwal yang lain mungkin ya pernah membuat timeline itu biasanya kita kan perbagi per minggu saja itu. Misalkan Januari, kalau bulan Januari itu ada kotaknya 4 buah tadi itu kan, diasumsikan itu satu bulan ada 4 minggu, lalu masuk Februari lagi. Nah, salah, boleh-boleh saja. Tapi kalau memang lebih bagus lagi itu mungkin skala yang paling kecil ya biasanya kalau kita menjadwalkan itu biasanya harian itu kan. Hari ini selesai apa misalnya. Kalau proyeknya tersebut masif. Mungkin kalau kita kaji contoh di awal tadi ya karena itu hanya kegiatan kita sehari-hari, kita kaji awal kegiatan sehari-hari ya, mungkin bisa kita sampai ke hitungan jamnya nanti mungkin. Tapi kalau kita kaji semakin ke atas itu, semakin ke atas, nah itu akan semakin dibesarkan itu pemetaannya nantinya. Nah, sehingga kalau kita sudah ada ya dibuat penjadwalan tadi berdasarkan durasi proyek, nah, kontraktor juga bisa membuat perencanaan proyeknya tersebut. Nah, ibaratnya kan bisa jadi kita tidak tahu kan, kita menyerahkan ke kontraktor. Yang penting selesai Desember. Nah, kontraktor ini ibaratnya kan punya tim sendiri. Terus saya misalkan punya software host ya, saya punya tim sendiri, entah itu back end-nya, front end-nya, database-nya. Nah, kira-kira bagaimana sumber daya manusia di kapan saja, itu bisa dibuat sendiri oleh si kontraktor nantinya. Perencanaan tergantung mereka sendirinya. Kan lain tadi itu tercapai nanti ya. Ini ya lihat apakah waktu normal bekerjanya, apakah 2 lembur yang harus dipertimbangkan nantinya sebelum proyek ini dimulai.
Di sini ada yang ditekan terlebih dahulu? Nggak ada, Pak. Karena akhir-akhir ini memang cuaca cukup panas ini. Banyak yang demam ini, baik keluarga atau rekan-rekan saya. Jadi tolong dijaga ya, apalagi kita masih pandemi juga ya nih, Omikron kabarnya masih naik. Jadi tolong dijaga kesehatan. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalau kita bicara mengenai jadwal tadi ya, kalau di sini dituliskan jadwal adalah durasi waktu kerja dari serangkaian aktivitas kerja yang harus dilakukan dalam kegiatan. Nah, ini masih mungkin belum saya edit lagi nih, kegiatan konstruksi. Tapi karena biasanya yang paling terlihat itu mungkin dalam proyek-proyek industri mungkin ya. Tapi tidak semata-mata ilmu ini bisa dipakai di sana saja nantinya. Nah, jadi ibaratnya penjadwalan itu yang harus digarisbawahi adalah itu ada aktivitasnya, waktunya, resource-nya, dan sebagainya. Tapi yang paling penting lagi adalah urutannya itu. Apa yang harus dimulai duluan tadi ya, berikutnya apa, atau bisakah kegiatan tersebut dilakukan paralel jika kitanya bisa. Misalnya di sini misalkan ada sumber daya manusia yang lebih, atau ada tools-tools yang bisa automation dan sebagainya kan. Nah, jika paralel bisa dilakukan untuk dua kegiatan terlebih, itu sangat bagus juga, lebih efektif nantinya itu. Nah, sehingga fungsi jadwal itu adalah mengetahui kapan suatu aktivitas ya, kerjaan atau kegiatan tersebut harus dimulai, durasinya berapa, dan kapan selesainya. Jika kita bisa dapat melihat itu ya, kita sudah melakukan aktivitas yang keberapa ini, yang ketiga. Nah, berapa lama lagi durasinya, apakah ada delay atau tidak, bagaimana nantinya. Yang jelas kegiatan tersebut harus selesai semuanya. Seperti itu. Jadi bisa kita tahu posisi-posisi ya, kita sekarang statusnya sedang di mana ini, apakah kita sudah sampai sekian persen kegiatan kita dalam hari ini atau dalam bulan ini, apakah sudah mendekati akhir dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat ada sebuah gambar itu ya. Ini adalah pendekatan penjadwalan dalam kontrak. Gambar seekor keledai dan ada orang di atasnya memegang satu mungkin tongkat ya, satu lagi tongkat juga, tapi ini tongkat pancingan yang ada wortelnya. Nah, kira-kira di sini ada tidak yang bisa menganalogikan maksud dari gambar ini apa? Ayo, ada tidak? Ini wortel ya. Ayo, ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Coba, Pak. Iya, silakan. Kalau menurut saya itu yang hubungannya dengan penjadwalan dalam kontrak itu, jadi sini kalau misalnya kita dengan kontrak itu, kalau misalnya kita melakukan pekerjaannya legal ataupun over gitu, itu bakal kena denda. Sedangkan kalau kita ikutin jadwalnya itu, ya kita nggak dapat apa-apa, cuman sekedar proyeknya selesai gitu, gitu sih Pak, kira-kira. Oke, Kita cuma dapat menurut yang ditulis di kontrak aja gitu. oke, menurut Syafiq ya, kalau ibaratnya proyeknya tersebut terlambat ya bisa kena denda. Sedangkan kalau mungkin lebih cepat selesainya itu bisa mendapatkan reward atau melebihi dari yang ditulis di kontrak. Itu kira-kira menurut Syafiq. Bukan Pak, maksudnya tuh kalau sesuai jadwal kita nggak tahu dapat reward dan mendapatkan bakal mendapat reward.
Oke, ya seperti itu ya garis besarnya. Jadi dapat spesifik ya. Betul ya. Cuman di sini kira apa itu denda dan reward tadi itu mungkin yang berspesifik tadi. Ini di sini kalau kita kaji dari gambar ya, itu kita lihat tuh ada keledai di sini ya. Keledai atau mungkin kuda ya. Nah, kenapa di sini dianalogikan sebagai keledai di sini? Ayo, ada tidak yang ingin berpendapat lagi? Hmm. Kalau di chat itu ada Noveri kembali itu. Nah, Noveri itu reward digunakan untuk mendorong agar kegiatan tersebut bisa tercapai tujuannya pada rangkaian kegiatan agar dapat sesuai jadwal. Oke, itu menurut Ferry ya. Yang ibu-ibunya mana ini? Kaum ibu-ibu? Saya belum mendengar suara dari pihak ibu-ibunya ya. Coba Fitria Wulandari ada tidak? Halo, Patricia. Oh, siang ini. Coba Valiana Safitri, ada tidak? Ada, Pak. Ya, silakan. Menurut siapa tadi itu? Valiana ya. Kira-kira apa pendapatnya mengenai gambar ini? Eh, kalau menurut Diana itu hampir sama dengan Ferry, Pak. Itu dari denda dengan reward tuh eh, maksudnya itu juga agar suatu kontrak tuh bisa selesai sesuai dengan waktunya, Pak. Mungkin kira-kira itu, Pak. Ya, itu dari Yana tadi ya. Ya, Dari Pak. kurang lebih dari ketiga rekan Anda itu tadi, itu terkait bagaimana itu proyek waktu nantinya itu. Ya, cuman mungkin lebih enak di sini ya, kalau kita kaji di gambar ini ada keledai, ada orang yang memegang satu mungkin cambuk ya, atau bahasa Minang mungkin untuk melacui keledainya tersebut. Ada juga pancingan yang diikatkan wortel nanti. Ini mungkin kalau dijalankan animasinya ya, ibaratnya keledai ini akan maju terus ya mengejar wortel tersebut. Namun kan ibaratnya karena yang memegangnya itu juga naik di atasnya, maka wortelnya juga akan ikut maju. Jadi akan selalu maju di sini. Atau kita melihat biasanya kalau pengendara kuda atau apa ya namanya itu, cowboy, saya lupa juga ya. Ketika kudanya ingin berlarinya agak cepat, nah, itu dilacik kan atau dipecut itu pantat kuda tersebut, nah, sehingga kudanya akan berjalan atau berlari lebih cepat. Jadi sebenarnya di sini punishment dan reward ini ya, itu sebenarnya adalah motivasi. Jadi dua pendekatan ini adalah bentuk motivasi sebenarnya. Kalau kita kaji itu keledai ini adalah sebuah proyek ya. Kalau kita kaji ke proyek lagi, ibaratnya dalam pelaksanaannya ya bisa jadi itu terjadi misalkan
kondisinya yang tidak sesuai ya, ibaratkan mood anggotanya jelek, atau ada yang sakit, atau ada kasus lah, isu-isu yang membuat proyek tersebut terkendala, misalkan isu COVID kan, anggap saja ya itu isu COVID yang menjadi concern sehingga proyek tersebut ada delay atau apalah yang terjadi itu. Sehingga mereka itu biasanya membutuhkan sebuah motivasi. Nah, di sini kita tidak bicara motivasi dari seorang motivator saja ya, tapi secara umumnya, secara lumrahnya, dua inilah yang menjadi motivasi utama agar proyek tersebut harus selalu berjalan kan. Nah, sesuai yang disebutkan rekan-rekan Anda tadi itu. Jadi ibaratnya itu ada dua. Namun biasanya ya kalau kita bicara reward, nah reward ini mungkin mirip juga yang dikatakan tadi oleh siapa tadi yang pertama rekan Anda itu ya? Syafiq ya tadi kalau tidak salah. Nah, reward ini kan di sini juga ditulis tanda tanya itu. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak juga. Atau biasanya orang menyebutkan kan nanti ada hadiahnya, tapi kita tidak tahu juga seberapa besar hadiah tersebut. Dan tentunya kalau kita bicara reward itu di luar dari kesepakatan kontrak kan, misalkan di luar gaji atau di luar apalah total biaya yang didapatkan nantinya, ibaratnya bonus ya. Tapi orang akan mendengar reward tersebut, bisa jadi dia akan termotivasi sehingga dia selalu on time atau bahkan lebih cepat dalam mengerjakan proyek tersebut. Tapi pada kenyataannya, umumnya reward ini kurang begitu berpengaruh ini kalau kita bicara dalam kenyataannya. Karena kalau kita lihat ya, mungkin banyak juga yang menyatakan itu. Misalkan kalau saya iming-imingi itu, tugas akhirnya lebih cepat 2 minggu, mendapatkan poin plus misalkan 10 poin. Nah, mungkin hanya sekian persen kan yang melakukannya atau bersemangat. Dan itu juga terjadi ya di kegiatan-kegiatan yang lumrah dilakukan, baik itu proyek apapun ya. Reward ini tidak begitu pengaruh, maksudnya jarang digunakan. Nah, mungkin concern-nya lagi adalah karena reward ini membutuhkan cost yang lebih ya, cost yang lebih dari pihak si owner, apakah dari pihak si kontraktor itu, di luar dari pendapatan yang mereka dapatkan nantinya. Nah, ada approach yang kedua, yakni punishment tadi. Sebenarnya jika terjadi delay atau keterlambatan, mereka akan mendapatkan hukuman. Nah, memang ya tidak bisa kita pungkiri, mungkin kita di sini lebih takut dengan yang namanya hukuman daripada kita mendapatkan hadiah. Nah, itulah yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari yang banyak kita jumpai ini. Jadi punishment ini juga merupakan bentuk motivasi dan biasanya ini lebih banyak ya digunakan daripada reward dan mungkin lebih jelas juga. Ibaratnya kalau proyek tersebut delay, penyebabnya ini ya, punishment-nya apa, hukumannya apa. Kalau penyebabnya ini, hukumannya apa nanti. Hal itulah yang akan memotivasi orang akan selalu tepat waktu tadi. Jadi ada dua ya, bisa dibilang ini pendekatan penjadwalan dalam kontrak. Atau disebut di sini adalah motivasinya itu tadi. Nah, kalau di sini mungkin sudah dijelaskan tadi ya sambil kita membahas terkait penjadwalan. Kalau kita lihat proses perencanaan atau penjadwalan proyek tersebut, yang pertama yang kita harus lakukan adalah mengidentifikasi ya apa saja aktivitas-aktivitas yang ada. Misal tadi ya kita ada kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C dan sebagainya. Apakah ini kegiatan tipikalnya bersifat besar ya, yang besar sehingga di dalamnya ada subkegiatan lagi, misalkan A1. Tapi kita harus mengidentifikasi semua aktivitas-aktivitas tersebut. Apalagi aktivitasnya yang bersifat vital tadi ya. Sehingga kalau kita sudah memiliki list kegiatannya atau list aktivitasnya nanti, nah selanjutnya kita tadi ya sama seperti tadi, kita estimasi concern-concernnya tadi atau constraint-nya, batasan tadi. Biasanya itu adalah durasi dari aktivitas tersebut. Mana yang harus dikerjakan duluan, atau mana ibaratnya bisa digeser-geser, atau mana yang lebih fleksibel, mana yang bisa paralel, atau ada yang tidak bisa diparalelkan, misalkan sumber dayanya kurang, hanya satu orang yang mengerjakan, sehingga tidak bisa paralel. Nah, itu yang kita estimasikan nanti, berapa durasi dari masing-masing aktivitas tersebut. Nah, selanjutnya ketika kita sudah ada list-nya, sudah ada durasinya, kita lanjut ke penyusunan rencananya tadi itu. Berdasarkan constraint-constraint tadi, apa saja pertimbangan kita. Mana yang vital, mana yang fleksibel kan, mana yang harus bisa dikerjakan secara bersamaan, mana yang tidak bisa.
kita rencanakanlah hal-hal tersebut. Nah, sehingga nanti akan terbentuk sebuah penjadwalan aktivitas-aktivitas proyek tersebut. Sudah ada tampilannya ya, sehingga kita bisa melihat nanti ketika sudah proses, itu posisinya sedang di mana tadi kan, dari fungsi jadwal itu tadi. Sudah berapa progres kita, atau berapa sisa-sisa aktivitas yang harus kita lakukan dengan dalam batas waktu yang ada. Nah, tidak lupa juga ya, kita harus melakukan peninjauan kembali itu. Nah, ibarat tadi contoh di awal ya, ada 4 aktivitas tadi kan. Nah, pertama saya sudah membuat alur itu, sudah saya schedule jadwal saya hari ini. Ada 6 langkah tadi. Tapi setelah saya iming-imingi ya, saya lihat kembali jadwal yang saya buat itu, ternyata ada pilihan lain atau ada kemungkinan lain yang membuat itu lebih efektif. Mungkin concern saya efektif dari segi waktu mungkin. Ada yang bisa disambilkan dan sebagainya. Sehingga ketika kita lihat kembali, itu kita analisa ya, apakah masih mungkin itu dimaksimalkan. Kalau bisa itu lebih bagus, sehingga plan yang barulah menjadi plan A tadi. Plan yang sebelumnya kita geser nanti. Nah, sehingga tentunya akan kita terapkan itu tadi, jadwal tadi. Seperti quote kita di pertemuan pertama kemarin ya, plan your work and work your plan. Jadi ibaratnya rencanakan kegiatan Anda atau pekerjaan Anda, lalu kerjakan rencana tersebut. Jadi tidak hanya direncanakan, maka kita harus memulai juga. Karena kalau tidak bisa dipungkiri juga, mungkin beberapa sudah pernah membuat proposal, entah itu proposal kegiatan dan sebagainya, tapi itu hanya seperti formalitas saja mungkin ya. Mungkin kebutuhan dokumen, atau mungkin agak dananya turun, tapi ujungnya kerja semaunya kita saja. Yang penting targetnya selesai. Nah, kalau bisa jangan seperti itu ya. Kita harus mengikuti jadwal yang sudah kita terapkan tadi, yang sudah kita rencanakan tadi itu. Nah, di sini ada yang ditanyakan sebelum kita membahas mengenai keterlambatan itu sendiri. Kalau tidak, nah di sini kita akan membahas mengenai keterlambatan. Kalau kita bicaranya sebuah proyek ya, apalagi proyek yang masif itu banyak sekali penyebab-penyebab yang terjadinya keterlambatan atau yang biasa disebut delay itu tadi ya. Dimana kita sama-sama tahu ya, yang namanya terlambat itu adalah tidak terpenuhinya jadwal yang telah kita buat tadi. Sehingga mungkin bisa saja tidak dilakukan sama sekali atau batasan waktunya melewati ya yang sudah kita rencanakan. Biasanya juga disebabkan oleh ketidaksesuaian kondisi latar belakang dan kenyataannya. Jadi bisa saja kita dalam merencanakannya ya, mungkin saya malam-malam membayangkan besok seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ternyata ketika esoknya itu ya, pagi saya mungkin bangunnya telat. Ketika di jalan mungkin hari hujan. Itu kan kita tidak bisa memprediksi hal-hal tersebut. Mungkin bisa ya, tapi tidak bisa 100% itu kita bisa membayangkan kondisi lapangan itu atau kenyataannya seperti apa. Jadi keterlambatan ini itu sudah sangat lazim sebenarnya. Nah, ini beberapa contoh faktor penyebab keterlambatan sebuah proyek ya. Kalau kita lihat ya, 3 di atas ini adalah faktor utama yang harus dipertimbangkan ini. Pertama mengenai keterlambatan terkait material atau bahan ya, atau bisa jadi resource-nya, tergantung konteksnya. Misalkan kalau kita dalam proyek industri, misal pengadaan bahan-bahan pembangunan seperti semen, batunya bagaimana, itu harus dipertimbangkan itu. Kalau kita bicara ke concern-nya bukan proyek yang seperti itu, misal kita di sini IT ya, apa bahannya misalnya, kita membutuhkan, taruhlah dulu, internet saya tidak punya wifi ya, dan internet pun mahal. Dulu saya pernah beberapa itu menggunakan wifi ID kan, apa yang saya butuhkan ibaratnya itu adalah voucher loginnya misalnya. Itu kan bahan untuk saya kerja juga itu, sumber daya saya ya itu. Nah, itu harus dijamin ya, harus dijamin dia tersedia. Ibaratnya sudah ready to use. Nah, sehingga kalau memang bahan itu belum ada, kita tidak bisa mulai ibaratnya. Tidak ada yang bisa kita olah nantinya. Lalu kedua ini keterlambatan terkait tenaga kerja.
Nah, itu banyak juga concern-nya nanti itu. Apakah tenaga kerjanya itu mempunyai skill yang mumpuni, atau bagaimana kondisi fisiknya, apakah dia sehat atau tidak, atau apakah cukup atau tidak kalau kita bicara dalam sebuah tim, ya. Cukup tidak tenaga kerja tersebut. Lalu yang ini ketiga, keterlambatan terkait tools-nya ya, atau peralatan. Di sini bisa dibilang contohnya, misalkan kita ada bahan tadi ya, bahan baku, di mana taruhlah tadi semennya tadi ya, semennya sudah ada, atau tadi saya internetnya sudah dapat, tapi ternyata laptop saya yang berkendala kan. Nah, jadi dimanapun di mana jadinya saya akan mengerjakan tadi, mengkonekkan internet tadi kalau laptop saya rusak misalnya. Atau tadi itu misal cangkulnya tidak ada dan sebagainya, mouse saya rusak, itu kan banyak itu tools-tools yang menunjang nanti terkait proyek tersebut yang digunakan oleh si tenaga kerja tadi untuk mengolah material tersebut atau bahan-bahan dasarnya tadi atau resource-nya. Kayaknya tiga ini itu saling terkait dan harus dipertimbangkan menjadi pertimbangan utama ini nanti. Nah, kalau kita lihat penyebab lainnya itu ada perencanaan yang tidak sesuai. Itu tadi ya dengan kenyataan nantinya. Nah, ada beberapa yang terkait kontrol atau pengawasan di sini. Ada lemahnya kontrol waktu proyek, koordinasi di sini ada pengawasan yang tidak memadai, komunikasi yang lemah. Nah, ini ibaratnya lebih ke hubungan ya antar personelnya di sini. Apakah kita kontrolnya kita sebagai ketua atau sebagai manajer kita lepas tangan saja. Nah, itu tidak bisa juga. Dari mana kita jamin bawahan kita itu atau anggota tim kita tersebut akan melaksanakan sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Itu harus selalu dikontrol nanti. Begitu juga koordinasi ya. Mungkin ini lebih kenanya di komunikasi semuanya. Yang namanya komunikasi itu harus lancar dan jelas sehingga tidak terjadi miskomunikasi nantinya. Ada juga seperti keterlambatan subkontraktor di sini. Nah, ini ibaratnya ya, kita misalkan sebagai kontraktor bisa saja tidak murni kita yang mengerjakan. Contoh nyatanya kalau kita bicara IT ya, misalkan perusahaan Telkom itu. Telkom itu lebih bersifat ke manajerial ya. Bahkan bisa saja dia yang memiliki proyek tersebut, sehingga nanti yang mengerjakannya secara teknis, nah itu mereka ada namanya anak perusahaan atau vendor-vendor. Misalkan diberi ke vendor A untuk menyelesaikan masalah terkait jaringannya, dikasih ke vendor B untuk aplikasinya dan sebagainya. Sehingga jika vendor-vendor tersebut jadi delay ya, nah itu tentunya akan berimbas juga nanti terhadap proyek si Telkom itu sendiri. Karena mau tidak mau walaupun bukan mereka sebenarnya yang mengerjakan, bukan salah mereka, tapi mereka juga kan yang memilih dari sana dari vendor tersebut. Nah, itu harus diperhatikan juga itu. Nantinya tentunya itu tergantung jenis kontraknya juga. Apakah ada kontrak di dalam kontrak? Nah, itu banyak juga itu kan jenisnya nanti itu. Juga namanya metode pelaksanaan tidak sesuai. Ibaratnya rekan-rekan ingin membuat sebuah aplikasi, ada machine learning-nya. Dibayangkan seperti ini, menggunakan algoritma A. Nah, ternyata setelah diimplementasikan ya, targetnya tadi itu misalkan di daerah tertentu itu kurang cocok misalkan algoritma tersebut. Gimana kita kenapa memilih algoritma tersebut? Karena pertimbangan proyek sebelumnya atau penelitian sebelumnya kan, karena efektif. Ternyata kalau implementasinya berbeda, nah itu tidak sesuai. Itu bisa jadi juga penyebab terjadinya keterlambatan. Tentunya kurangnya personil ya, kurangnya sumber daya manusia itu tadi atau tenaga kerja. Nah, berikutnya kita akan membahas kalau dalam sebuah proyek ya, itu sebenarnya ada pembagian ya terkait keterlambatan ini. Kenapa dibilang ada pembagian? Karena yang namanya keterlambatan itu kita harus merasakan nanti yang namanya juga kerugian ya. Nah, kalau kita juga bicara kerugian ini, tentunya siapa yang bertanggung jawab nantinya? Atau siapa yang merasakan ruginya? Apakah saya yang memberikan proyek? Atau apakah saya yang mengerjakan proyek? Misalnya. Ibaratnya di sini, kita lihat ya, ada owner namanya, ada owner ibaratnya anggap saja yang memberikan sebuah proyek tadi, yang punya proyek. Dan namanya kontraktor. Atau yang melaksanakan proyek tersebut. Ini yang lazim ya yang kita temui ya, kita yang melakukan proyek tadi.
Yang pertama itu ada namanya compensable delay. Atau di sini sebutkan keterlambatan yang layak mendapat ganti rugi. Nah, kenapa dia layak mendapatkan ganti rugi? Ini biasanya keterlambatan yang disebabkan oleh si owner tadi. Nah, jadi sebenarnya karena ini salahnya si owner ya, entah itu salah perencanaan, mungkin salah perizinan, birokrasi, dan sebagainya ya, tentunya yang akan menanggung kerugian tersebut adalah si owner tadi. Sehingga si kontraktor tidak akan rugi apapun, karena bukan salah dari dia atau timnya tadi. Nanti kita akan lebih bahas lebih lanjut ya. Sedangkan yang kedua ada namanya non-excusable delay. Keterlambatan yang tidak dapat dimaafkan. Nah, biasanya ini adalah keterlambatan yang disebabkan oleh kontraktor. Nah, jika sudah tekan kontrak ya, itu sudah jelas kan, durasinya kapan, deadline-nya kapan, itu uangnya berapa, biayanya maksimal berapa. Nah, jika dalam kontrak tersebut ada yang dilanggar oleh kontraktor atau tidak sesuai, nah mau tidak mau yang rugi atau yang menanggung atau bertanggung jawab adalah pihak kontraktor itu sendiri. Jadi owner tidak akan bertanggung jawab di sini. Entah itu dari segi biaya ya atau waktunya, itu akan dibebankan ke kontraktor itu. Jadi disebutkan keterlambatan tidak dapat dimaafkan ya, karena sudah melanggar kontrak itu sendiri nantinya. Lalu ada yang namanya excusable delay atau keterlambatan yang dimaafkan. Mungkin di sini sudah bisa ditebak ya. Ini keterlambatan yang bukan gara-gara owner maupun kontraktornya. Ada hal lain yang menyebabkan keterlambatan tersebut. Jadi mungkin di sini dimaafkannya entah itu dari segi waktunya boleh ditambah atau biayanya. Nah, itu tergantung juga nanti. Jadi kita kaji satu persatu. Nah, ini tadi ya, compensable delay atau yang keterlambatan yang layak mendapatkan ganti rugi. Nah, biasanya di sini terjadi disebabkan oleh perbuatan, kesalahan, atau kelalaian pemilik proyek. Ini tadi ya, si owner atau pemilik proyek. Apakah itu pada saat perencanaan atau pada saat pelaksanaan mungkin yang melibatkan andil di pemilik proyek tersebut. Mungkin ya perizinan atau birokrasi, banyak itu kajiannya nanti. Nah, sehingga kontraktor selayaknya mendapatkan penggantian akibat yang tidak menguntungkan tersebut. Yang keterlambatan ya mungkin mendapatkan jatah waktu lebih atau extended waktunya dari deadline semula. Atau bisa juga tambahan biaya. Nah, dua ini kan yang selalu berkaitan dalam sebuah proyek, waktu dan biaya itu tadi. Contohnya, di sini banyak sekali ya, mungkin beberapa saya tampilkan contohnya di sini. Yang pertama itu ada misalkan penetapan jadwal pelaksanaan proyek yang amat ketat. Mungkin di sini bisa dibilang mungkin jadwalnya itu tidak bisa dilakukan secara nyata mungkin ya, atau mengada-ngada mungkin, atau tidak manusiawi. Simpelnya mungkin ya, kita kuliah di sini jam 7.30 sampai jam 9. Shift selanjutnya 9 lewat 10 menit. Nah, itu ada delay 10 menit. Jadi misalkan dijadwalkan kuliah persis jam 9.00. Nah, itu sebenarnya banyak sekali ya concern yang harus dipertimbangkan, apakah kalau kuliahnya pindah gedung bagaimana? Ibaratnya di sini pindah Zoom. Belum juga terjadi hal ketika pelaksanaan kuliah tersebut. Bahkan terlambat mungkin 1 atau 2 menit atau sampai 5 menit ya. Nah, tapi kalau memang langsung bersambung seperti itu, memang sebenarnya tidak ada untuk hal-hal yang tidak disebut. Misalnya, kalau kita bicara ini jadwal yang diberikan oleh si pemilik proyek itu tadi, atau si owner ya. Yang kedua, misalkan itu, yang namanya kita merencanakan ya, kemarin juga sudah dibahas itu seidealnya harus ada grand design-nya terlebih dahulu, hingga sudah terbayang nanti targetnya seperti apa dan kualitasnya, baru kita lakukan perencanaan kan. Nah, jadi kalau perencanaan besarnya itu ya, grand design itu salah, misalkan miss, nah itu salahnya adalah si owner itu, tidak ada salah si kontraktor. Nah, ini juga perubahan desain atau detail pekerjaan pada waktu pelaksanaan. Kan ya, rekan pernah tahu itu, misalkan ingin merequest sebuah atau perangkat software host lah, anggap seperti itu.
Nah, itu biasanya kalau sudah kontrak itu ya, kita tidak bisa mengubah apapun. Misalkan tidak bisa menambahkan fitur karena kontraknya sudah jelas ya, sehingga di sana nanti ada biaya dan deadline-nya juga. Nah, tapi juga tergantung kontraknya juga. Mungkin beberapa perusahaan ya, perusahaan software tadi, software host tadi misalkan, itu dalam kontraknya menyediakan biasanya itu ada jatah perubahan itu. Ada yang jatahnya maksimal 2 kali revisi atau 3 kali revisi. Nah, tapi itu tergantung bentuk kontraknya juga. Tapi jika itu terjadi di tengah jalan, aplikasi saya sudah mulai berjalan ya, tiba-tiba saya ingat nih, tolong tambahkan fitur ini, tambahkan fitur itu. Apalagi misalkan ketika aplikasi saya selesai lebih cepat kan, misalkan sebulan deadline-nya, tapi 3 minggu sudah selesai. Saya sebagai owner merasa, masih ada jatah waktu ini, bisa mungkin ditambahkan fitur ini, fitur itu. Nah, itu tidak bisa sebenarnya, karena itu sudah di luar itu tadi ya, kontrak yang sudah disepakati tadi. Dan juga permintaan atau persetujuan gambar kerja oleh pemilik. Mungkin dalam prosesnya ini ya, ada juga mungkin tadi terkait mungkin izin, ataukah birokrasi, ataukah menunggu dari tim perencanaannya juga. Pokoknya apapun yang disebabkan oleh pihak si owner tadi, atau pemilik proyek tadi, nah itu akan ditanggung oleh si owner sendiri nanti, kerugiannya itu. Nah, di sini kalau kita lihat ya, mungkin silakan dibaca sendiri. Ini mungkin mirip juga dan tidak semuanya sebenarnya di sini. Karena kalau kita bicara kendala ya, itu mungkin tidak terbatas nanti. Tergantung proyeknya apa, di mana tempatnya, siapa yang mengerjakannya. Nah, itu kan selalu unik ya. Kemarin kita juga sudah mengkaji masalah keunikan tersebut. Sehingga kalau penyebab-penyebab seperti itu akan tidak bisa dihindari sebenarnya. Ada itu ada waktu lama untuk proses permintaan dan persetujuan. Nah, itu tadi ya, masalah birokrasi dan izin misalnya itu. Proses pengujian dan evaluasi. Nah, kita sebagai owner mungkin kita ingin mengevaluasi kan, kita ingin mengaudit, tapi ternyata audit kita itu juga yang bertele-tele. Mungkin staf audit kita lama dan sebagainya. Nah, itu berarti salah kita kan? Proses persetujuan izin tadi ya, itu sudah tadi ya. Rencana kerja pemilik berubah-ubah, perubahan lingkup pekerjaan pada waktu pelaksanaan. Skopnya malah berubah, bisa jadi bertambah kan. Itu akan menyebabkan perubahan cost dan time itu tadi. Adanya pekerjaan tambah, adanya permintaan perubahan atas pekerjaan yang telah selesai, telah menambah-nambahkan di sini ya. Perbatasan wewenang personil, nah itu tadi ya, terkait izin misal. Kualifikasi personil pemilik yang tidak profesional di bidangnya. Ini mungkin lebih ke bagian perencananya dulu mungkin yang merencanakannya atau yang membuat manajemen proyeknya tersebut tidak begitu paham dari segi hard skill-nya ya terhadap proyek yang akan dilakukan nantinya. Inspeksi dan kontrol pekerjaan misalnya, itu masuk juga terhadap audit itu tadi mungkin. Banyak sekali. Nah, sampai sana ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai compensable delay? Kalau tidak, kita masuk yang kedua ya, non-excusable delay. Ini internet saya agak gangguan. Halo, cek. Apa sudah lancar? Ya, kita lanjutkan ya. Ini adalah yang tidak bisa dimaafkan tadi ya, atau yang disebabkan oleh si pihak kontraktor atau yang melaksanakan proyek tersebut. Kita lihat ya, disebabkan ketidakmampuan kontraktor dalam mengelola dan melaksanakan proyek sesuai dengan jadwal yang disetujui atau sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati nantinya itu. Sehingga kontraktorlah yang berada pada pihak yang bersalah, sehingga dia tidak menerima kompensasi apapun. Dialah yang menanggung semua kerugian yang terjadi akibat perbuatan mereka sendiri.
Misalkan beberapa contoh di sini. Kualifikasi teknis dan manajerial yang buruk ya dari si pihak kontraktornya. Apakah timnya itu ternyata tidak bisa mengerjakan proyek tersebut. Dari segi manajerial yang di pihak kontraktornya, mereka membuat sub kegiatan ya, sub jadwal tadi itu ternyata tidak sampai ke deadline yang dari jadwal utama misalnya. Ada koordinasi dan komunikasi yang buruk juga. Jadi tidak hanya dari pihak owner ya, masalah komunikasi, koordinasi, pengawasan itu juga bisa terjadi dalam pihak si kontraktornya juga. Tidak lengkapnya identifikasi jenis pekerjaan yang harus ada. Ini masih masalah perencanaan juga ini. Rencana urutan kerja yang tidak tersusun dengan baik, penentuan durasi kerja yang tidak seksama. Ini mungkin lebih ke perencanaan dalam timnya si kontraktor ya, bukan perencanaan dari si ownernya itu tadi. Dan metode konstruksi atau pelaksanaan pekerjaan yang salah atau tidak tepat. Ini banyak sudah dilakukan baru sadar ya, itu tidak tepat nanti. Ada proses pembuatan gambar kerja oleh kontraktor. Nah, jadi dia yang menawarkan kan, misalnya ada penawaran ini, bagaimana dengan ini, lalu kita owner setuju. Tahunya dia yang menawarkan, dia yang tidak bisa mengerjakan. Itu kan aneh juga itu, tapi terjadi seperti itu. Yang namanya kita berdagang kan, kita menawarkan, memberikan janji-janji, tapi ternyata janji kita tidak bisa kita tepati. Dan mobilisasi terkait itu tadi ya, sumber daya atau material tadi. Kurangnya keahlian dan keterampilan, itu terkait ke tenaga kerja tadi ya. Jumlah pekerja yang kurang memadai, personelnya kurang, sumber daya manusianya kurang dari pihak si kontraktor. Nah, banyak dia tidak tersedianya bahan, pengajuan contoh bahan yang tidak terjadwal, sedianya alat, tools tadi yang tidak cukup atau tidak memadai kualitasnya mungkin untuk mengolah bahan tadi, adanya kelalaian. Di sini pun ada namanya subkontraktor ya. Bisa jadi ada bagian tadi mungkin vendor tadi ya. Pendanaan kegiatan proyek yang tidak terencana dengan baik misalnya. Misalkan kita sebagai owner sudah menyerahkan dana sekian untuk sekian persen pekerjaan. Namun di pihak kontraktornya mereka sendiri juga tidak baik ya dalam mengolah dana yang sudah available itu dulu. Sehingga misalkan pegawainya bisa saja molor atau mogok kerja. Itu mungkin saja terjadi, sering terjadi malah itu ya. Gagal melaksanakan pekerjaan, nah, banyak kerja yang harus diperbaiki ya karena cacat tadi, ini bicara mengenai kualitas tadi itu. Sehingga kalau kualitasnya tidak tercapai, yang sudah kita bahas tadi ya, itu adalah salahnya si kontraktor itu. Tapi juga kalau misalkan ya si owner juga tidak mendefinisikan juga kualitas seperti apa yang diinginkan, nah itu bisa jadi ada salahnya si owner juga. Makanya tadi berulang kali saya mention ya, tidak hanya target atau tujuannya tercapai, tapi kualitasnya tersebut harus jelas juga. Kualitas dari proyek yang akan dilakukan tersebut, hasilnya bagaimana. Nah, kalau kita bicara kecelakaan kerja, itu biasanya adalah juga salah dari pihak kontraktor. Karena kalau kita sebagai kontraktor ya, atau kita akan melaksanakan proyek, kita memiliki tim kita, kitalah yang paham itu, bagaimana prosedur kerjanya, bagaimana kebiasaan kita dalam melakukan kegiatan tersebut, ada SOP-SOP sendiri. Itu biasa bagi pihak kontraktornya, sehingga kalau ada kecelakaan kerja ya, mungkin dalam membangun rumah, misalnya dia terjatuh, atau instalasi listrik, dia tersentrum, itu adalah salah si kontraktor tersebut, karena melanggar dari SOP mereka sendiri nanti. Nah, kategori yang ketiga, excusable delay, atau yang bisa dimaafkan ya. Biasanya di sini sudah jelas ya, itu di luar kendali kontraktor dan owner. Itu biasanya disebabkan oleh peristiwa yang dikategorikan force majeure di sini. Siapa yang tahu apa arti istilah force majeure? Silakan, saya izin minum sebentar.
Tidak ada yang tahu? Ya, force major itu kalau dari segi kata-katanya ya, istilahnya itu adalah kejadian yang bersifat memaksa itu. Jadi memang tidak bisa dihindari lagi, karena mau tidak mau terpaksa. Contohnya paling umum itu adalah bencana alam. Jadi kalau terjadi misalnya gempa bumi, ataukah itu banjir, gunung meletus, angin badai, angin topan itu, nah itu jadi ibaratnya baik dari pihak owner ataupun kontraktor itu sama-sama terpaksa kan, terpaksa mengalami keterlambatan dan kerugian tersebut. Jadi tidak ada juga yang bisa dilakukan sebenarnya itu. Apalagi contoh force major, misalnya terjadi seperti sekarang, COVID-19. Nah, itu kan bersifat pandemik global ya. Mau tidak mau memaksa semua belah pihak itu untuk mengkondisikan bagaimana kegiatan-kegiatan mereka di kala pandemi tersebut. Jadi ibaratnya semua pihak itu terpaksa, tidak ada satu pihak pun yang diunggulkan sebenarnya di sana itu. Apalagi contohnya, misalkan ada terjadi perang, misalkan tiba-tiba Indonesia perang lawan negara mana kayak misalnya. Mau tidak mau itu ada protokol itu juga nanti itu. Protokol jika negara terlibat perang, apa yang boleh, apa yang tidak boleh nantinya. Seperti itu. Jadi kalau terjadi force majeure tersebut atau yang bersifatnya memaksa ya, jadi itu bukan salah siapapun. Sehingga kalau dikaji pada kompensasi adalah tentunya proyeknya terlambat, sehingga yang disediakan adalah perpanjangan terkait biaya. Nah, itu mungkin bisa dikaji juga ya, bagaimana apakah di kerugian terkait biaya itu di pihak kontraktor bagaimana, apakah ada nanti dalam kontrak terjadi bagaimana, itu harus dikaji kedua belah pihak nanti. Tapi setidaknya dari segi keterlambatannya, itu bisa dimaklumi atau dimaafkan. Nah, ini contoh-contohnya tadi ya, seperti bencana alam itu ya, angin ribut, bumi, cuaca buruk, adanya, nah itu delay. Yang mana kita tahu kalau ada buruh yang mogok itu ya, bisa jadinya sebuah perusahaan di pihak rekan-rekan itu masih pada mogok semua, di Karawang mogok. Itu sampai se-Indonesia itu malah demo bareng-bareng itu. Semua buruh di Indonesia serentak mogok pada hari itu. Kan itu yang lumrah terjadi di negara kita ya. Itu dikatakan excusable delay jadinya. Adanya huru-hara atau kerusuhan atau perang. Itu tadi ya, misalkan demo besar-besaran juga. Hingga dulu Jakarta ditutup itu beberapa kawasan gara-gara demo tersebut. Itu contohnya. Dan juga terjadi kerusakan akibat kelalaian atau perbuatan pihak ketiga. Jadi ibaratnya yang di luar kontraktor dan di luar si owner juga. Mungkin dari pemerintah misalnya. Jadi misalkan ada perubahan aturan undang-undang, perubahan pola izinnya nanti. Itu bukan salah dari owner dan si kontraktor tadi. Ya. Nah, itu adalah 3 kategori ya, kategori keterlambatan dan siapa yang menjadi penanggung jawab atau menanggung kerugian yang ditimbulkan akibat keterlambatan tersebut. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Kalau tidak, nah kita akan sedikit membahas mengenai bar chart di sini ya, atau yang sering juga disebut Gantt chart. Gantt ini pemiliknya, saya juga lupa kepanjangannya nanti. Nah, mungkin ini tidak terlalu banyak kita bahas ya mengenai bar chart, karena saya yakin rekan-rekan sudah sangat paham lah, maksudnya sudah terbiasa juga melihat dan mungkin bahkan pernah membuat ya mengenai bar chart itu sendiri. Jadi banyak ada beberapa metode mungkin ya, metode atau bentuk ya, bentuk-bentuk penjadwalan. Nah, itu biasanya tergantung dari proyeknya sendiri, apakah tergantung ukurannya, kompleksitasnya, tergantung durasinya, personelnya, atau bahkan khusus ya dari si owner. Jadi banyak metode-metode yang bisa digunakan itu. Tidak hanya fix satu saja ya. Nah, jadi ibaratnya kita sebagai project manager itu
kita harus memilih metode mana sebenarnya yang paling cocok digunakan dalam proyek kita tersebut. Apakah proyek kita nantinya dikaji dalam hitungan hari, misal bulan dan sebagainya, apakah ada concern lain selain waktu, nah, apakah proyek kita nanti banyak kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga perlu backup plan. Nah, jadi metode manakah yang sebaiknya kita pilih nantinya itu. Tapi kalau kita golongkan ya, umumnya itu ada dua ini yang digunakan. Ada yang namanya Gantt tadi, dan ada yang namanya Critical Path Method atau CPM, yang nanti akan kita bahas juga di pertemuan keempat, kalau tidak salah itu. Nah, Critical Path Method ini lebih berbentuk network diagram nantinya. Kalau bar chart mungkin lebih berupa diagram balok ya, diagram balok seperti biasa itu, atau bagan balok namanya di sini. Nah, itu tadi ya penemunya ada HL Gantt ya, kepanjangan HL itu. Nah, padahal diagram ini sudah ditemukan pada tahun 1917 ya. Jadi sudah sangat lama metode ini diimplementasikan itu. Nah, sebelumnya kalau kita kaji ya mungkin belum ada prosedur yang sistematis atau yang analitis dalam aspek perencanaan. Ibaratnya mungkin kita bekerja dalam tim ya pada zaman dahulu itu, tapi yang paham bagaimana jadwal itu, alur proyek tersebut hanya kita kan, misalkan saya paham. Tapi ketika saya menjelaskan ke siapa misalkan, Oksenda, belum tentu Oksenda itu paham yang saya katakan itu. Makanya dibutuhkan beberapa metode. Ibaratnya di sini kita membutuhkan visualisasi mungkin ya. Visualisasi agar orang lain itu dapat memahami juga apa yang sudah kita rencanakan tersebut. Nah, sehingga tujuannya itu selain daripada mengidentifikasi seperti unsur waktu, urutan, jadwal-jadwal tadi ya, kegiatannya bagaimana, alurnya bagaimana. Nah, tapi yang paling utama digarisbawahi adalah bagaimana orang lain itu dapat memahami. Nah, itu inti utamanya ya. Jadi tidak kita sendiri saja yang paham. Apa gunanya kita sendiri paham, orang lain tidak paham nantinya. Karena kalau kita kaji proyek yang kompleks ya, eh, tidak pasti juga kita selalu bisa menjawab kan, karena bisa jadi anggota tim kita itu sampai ratusan atau ribuan. Ya. Tidak bisa juga kita menghandle semuanya. Maka kita perlu memvisualisasikan bagaimana perencanaan itu yang bisa dipahami oleh orang banyak tanpa kita handle satu persatu nantinya. Itu masih digunakan ini, bahkan sampai saat sekarang juga ya, paling di mana-mana nanti diagram balok. Karena kalau dari segi pemahaman mudah dipahami, ya itu atas ada yang kita sembunyi
lazimnya itu. Nah, kalau kita lihat ya, kalau hanya ada dua ini ya, ada kegiatan dan ada durasi itu, tentunya ini siapapun yang melihat itu sangat mudah dipahami ya. Entah itu orang yang sebelumnya tidak ikut rapat misalnya, atau orang yang umum mungkin ya, diberikan jadwal ini ke umum mungkin dari pihak pemerintah, dari mereka bisa paham hanya dengan melihat gambar ini saja. Tidak perlu langsung bertanya, misalkan malah ke Bu Rami, bagaimana ya dengan mengekspos orang bisa buat dan dipahami. Sangat berfaedah sebagai alat perencanaan dan komunikasi. Nah, dan poin plusnya juga, biasanya diagram batang ini menjadi dasar ya untuk metode-metode lainnya juga. Misalkan, itu yang akan kita pelajari minggu depan adalah grafik S. Grafik S itu alurnya memang diturunkan dari bar chart nantinya, atau Gantt chart. Nah, minggu depan akan kita coba pelajari nanti itu. Bagaimana itu cara membuat grafik S tersebut. Nah, kalau kita kaji dari segi kelemahan ya, diagram bar chart ini atau bagan batang ini itu tidak menunjukkan ya secara spesifik itu hal-hal yang mungkin perlu. Misalkan itu hubungan atau ketergantungan aktivitas A dengan B. Apakah A itu misalkan B itu harus berjalan sesudah A, atau misalkan sesudah berjalan sesudah C malah kan. Itu bisa jadi seperti itu bisa terjadi kan. Karena kalau kita bicara proyek yang kompleks, ya, itu tidak menjamin sesudah A itu harus B. Bisa jadi karena beberapa kejadian itu harus C dulu. Nah, mungkin kalau yang kompleks itulah harus dipetakan tersebut kan. Apa kira-kira resiko-resiko atau yang mempengaruhi terhadap proyek kita tersebut. Mungkin ada plan A-nya, plan B-nya. Kalau misalkan kegiatan B terkendala atau delay, kemana kita lari? Apakah C dulu atau D dulu? Nah, banyak itu nanti akan dipertimbangkan, di mana hal-hal tersebut tidak bisa disupport oleh diagram batang yang simpel itu tadi. Nah, ini juga sukar mengadakan perbaikan atau pembaruan ya, karena umumnya harus dilakukan dengan membuat diagram blok baru. Nah, apalagi kalau sudah jadi kendala-kendala seperti tadi, kalau kita ingin mengupdate, itu karena bar chart-nya itu berhubungan ya, bersambung dari A ke Z ke kanan itu sudah sampai 100%. Jika ada yang dimodif, nah tentunya kita akan membuat diagram baru nantinya. Jadi tidak efektif juga nanti. Mungkin kalau nanti rekan-rekan akan ketika mempelajari critical path method tadi ya, CPM tadi ya, mungkin hanya sebagian dari gambar tersebut yang kita ubah. Karena kita nanti ada hubungan panah-panahnya juga nanti. Tidak satu tabel seperti tadi. Lalu untuk proyek berukuran sedang dan besar, atau yang kompleks tadi ya, akan menghadapi kesulitan itu. Karena jumlah kegiatannya, kompleksitasnya, hubungan kegiatan antar kegiatan itu sangat banyak nantinya itu ya, dan tentunya saling berkait. Sehingga ibaratnya bar chart ini mungkin lebih cocok ke kalau konsepnya itu kegiatan umumnya ya, atau kegiatan besarnya saja. Nah, kalau detailnya nanti mungkin lebih cocok digabungkan ya dengan metode-metode lainnya. Oke, mungkin saya rasa sampai di situ materi perkuliahan kita pada pertemuan kedua ini. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Kembali saya tanyakan ya, yang mungkin di awal tadi belum bergabung, apa jika ada yang belum masuk di grouping island ya, terkait absen nantinya, silakan dilaporkan ke saya. Karena kemarin ini masih saya set manual itu untuk menggabungkan kelas A dan B.
Oke, nah ini ada pertanyaan juga ya terkait absensi. Nah, jika ada kendala absensi, mungkin silakan hubungi saya secara personal ya. Tidak juga disertakan kenapa tadi itu terlambat. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Bentar. Di sini karena rata-rata angkatan 19, berarti semester 6 ya, yang angkatan 19 sekarang. Iya. Iya ya, semester 6. Mungkin ini agak terlambat ya, karena kemarin ini kan saya memang instruksinya mendadak menggantikan Pak Hafiz sebagai Ketua Laboratorium Komputer dan Jaringan. Nah, itu juga karena kendala dari surat SK sebagai, sehingga juga terjadi delay di sini kan. Nah, seperti sudah kita bahas tadi itu ya. Nah, jadi ibaratnya karena kita sudah memasuki periode baru mungkin ya, di mana senior-seniornya itu sudah semester 8 bahkan sekarang itu. Jadi sudah seharusnya dibebas tugaskan. Di sini mungkin saya belum membuat rekrutmen secara tertulisnya, entah itu berupa brosur dan sebagainya, tapi untuk angkatan 2019, jika ada yang berminat menjadi asisten laboratorium komputer dan jaringan atau LKJ, nah mungkin silakan hubungi saya saja secara langsung, karena memang sepertinya saya yang menghandle terkait rekrutasi ini ya. Seperti itu infonya. Nanti ada beberapa juga, ada sudah terbayang juga rangkaian kegiatan nanti di laboratorium kita yang baru. Karena kemarin ini setelah di awal pandemi juga memang LKJ itu sepertinya ditutup ya oleh jurusan, oleh Bu Rami dan Pak Rian itu karena ada beberapa konser. Nah, karena juga itu masih online ya, sekarang menunjukkan kembali dibuka dan itu akan ada program baru nantinya dari saya itu. Jadi yang berminat untuk menjadi asisten laboratorium LKJ, silakan hubungi saya. Untuk angkatan 19 ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, semoga kuliah kita pada hari ini, materi yang saya sampaikan itu dapat diterima dengan baik dan bisa diimplementasikan nanti di kehidupan nyata oleh rekan-rekan nantinya. Kita bersyukur kepada Tuhan, sembari mengucapkan rasa syukur ya, alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Ya, tutup kuliah kita kali ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Minggu depan kita akan membahas mengenai kurva S ya. Silakan jadi yang ingin mempelajari terlebih dahulu. Itu kategori apa ya? Kata kuncinya ya, kurva S. Saya izin pamit. Rekan sekalian, kalau yang ingin ditanyakan silakan gunakan forum. Mungkin Island belum saya buat ya, silakan ditanyakan di grup WA. Saya izin pamit. Terima kasih banyak.